Woi, gimana? Apanya gimana? Iya, gue mau rakit nih. Kayak bosen gue, PC lama gue ini loh. Udah diremehin banyak orang, gue juga ngeremehin pula. Katanya sekarang AMD lebih bagus kah daripada Intel? Kayaknya sih. Kok kayaknya? Yaudah, 5950X ya, gue lihat yang paling bagus. Gue mau pakai itu ya. Katanya sih lagi susah ya. Tapi lu punya ada, boleh lah. Kasih dulu lah. PKA gue mau pakai 3090, nggak mau yang 3080 atau 3070 Ti. Apaan tuh kentang nanggung. Gue mau yang paling bagus top tier. Sekarang 3090 ya. Gue beli yang FK aja deh, gue lagi suka tuh desainnya ya. Nggak disponsor juga, sore-sore ini apa ada sponsor ya. Terus kira-kira lu bisa nggak disettingin biar coolingnya aman? PSU pakai apa? Berapa watt PSU-nya? 20.000 lah. 20.000 watt, anjing mata lu goblok. Apalagi? Habis berapa sih itu? Jadi kira-kira Nggak tau dah, lu nggak tau dah. Beli aja dulu dah. Lu terima beres aja daripada lu bawel. terus CPU pakai Ryzen nih ya, udah berarti by Intel ya. Goodbye Intel, anjir gue liat performanya sih jauh banget coy. Gue marah-marah masalahnya gini kan, monitor gue kan 4K coy ya kan. Dengan PC gue sekarang gue pakai Intel 7000 ini ya 7900K yang udah overclock dengan VGA. Ya udah transfer lah. Bawel lu. Yang bagus ya casingnya, gue nggak mau casing murahan. Bacot. Bikin yang Coba lihat-lihat mana sini etanasenya. Oh, ada apa yang dicari sini. Ini kok hari kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadinya berapa tuh? 65 juta. Nggak tahu, gue beliin aja orang dia ini kan. Oh Iya. iya ya. Iya, sama-sama A. 6 juta SSD, RAM, motherboard, cooling. Bayar dulu lah. Kemarin ada yang nanya katanya PC 3 juta Pentium berapa ya? Dapatnya? Bayar dulu nih. Enggak. Iya. Dorongan nak. Dorongan. Pokoknya kalau udah 200 juta udahan aja gitu. Jadi nggak usah kurangi apa, beli aja dulu 200 juta, udah berarti udah nih udah selesai. Oh gitu. Patokannya harga aja ya. Belum 200 juta. 200 juta ya. Coba gue cek dulu satu-satu ya. Oke. Motherboard cek, RAM. Halo bro, kembali lagi di gaptek.id dan gua udah beres membelanjakan seluruh komponen-komponen PC yang akan kita rakit kali ini. Dan ya, ini PC memang buat si Dylan Pros. Dia bikin PC lagi setelah berapa lama ya waktu itu bikin PC juga di sini. Dan harusnya saat gua menyebutkan komponen PC ini nggak ada pengganggu-pengganggu lagi seperti saat gua belanja, karena bocah nyeretnya lagi nggak ada kebetulan, jadi nggak ada gangguan kali ini. Dan tanpa perlu basa-basi lagi, gua akan sebutin aja kira-kira komponen apa aja sih yang udah gue beli untuk PC rakitan kali ini. Nah, pertama untuk CPU itu menggunakan AMD Ryzen 9 5950X. CPU ini sebenarnya masih goib banget dan agak susah nyarinya. Harga aslinya 13 jutaan. Dan kalau lu cari di e-commerce sebenarnya masih susah banget nyari stoknya. Jadi untuk sementara sebenarnya si Dylan ini gue pinjemin dulu, dan gue juga memang udah inden lagi untuk Ryzen 9 5950X. Jadi ini masih pakai punya gue, tapi nanti beli lagi menyusul di bulan September setelah stoknya udah lumayan banyak. Karena kemarin nggak dapat jujur aja. Habis itu motherboard gue pakai Crosshair 8 Formula. Ini satu tingkat di atas motherboard gue, yaitu Crosshair 8 Hero. Kenapa pakai motherboard ini? Ya ini harganya masih cukup masuk akal untuk flagship X570 menurut gua, karena
flagship X570 rata-rata harganya ada di 13 juta, 14 juta, di atas 10 juta lah. Tapi ini sekitar 9 juta. Ya sebenarnya bisa-bisa aja beli kayak X570 Aorus Extreme gitu yang 14 juta atau MSI yang Godlike gitu, karena budgetnya juga lumayan unlimited ya, karena semuanya ini juga budgetnya gue belum ngitung sih, tapi nanti gue perkirakan nih. Habis itu VGA card pakai FGA RTX 3090. Kalau ini emang udah permintaannya si Dilan, maunya pakai FGA RTX 3090 yang FTW3 Ultra. Ini harganya kurang lebih sekitar 32 sampai dengan 35 juta. Harganya beda-beda range-nya karena FGA sendiri memang bukan dari distributor resmi, tapi garansinya memang internasional. Makanya harganya rata-rata jomplang banget. Ada yang 32 sampai 35 juta. Bahkan 38 juta pun ada. Habis itu untuk power supply-nya pakai Corsair HX 1000. Kenapa pakainya 1000 watt ya? Karena ini PC memang speknya cukup tinggi. Sebenarnya pakai 850 watt juga udah lumayan oke sih. Tapi ya siapa tahu nanti ke depan-depannya si Dilan mau pakai HEDT lagi, karena sebelumnya pakai HEDT kan di Intel. Gue udah mulai meracuni dia kali ini dan akhirnya hijrah juga ke platformnya AMD Ryzen di soket AM4. Lalu RAM pakai G-Skill Trident Z Neo, ini totalnya 64 GB. Rating yang dibeli itu adalah DDR4 3600 CL16. Bukan DDR4 4000, ya bisa memang jalan DDR4 4000. Tapi rasa-rasanya kalau misalkan pakai 4 DIMM agak susah jalan di frekuensi tinggi dan FCLK-nya yang 1:1, makanya di 3600 saja. Tapi 4 keping 64 GB. Lalu selanjutnya adalah storage. Nah, storage ini sebenarnya yang paling banyak SSD-nya, karena di sini gua pakai 2 NVMe SSD Gen 4 yaitu Corsair MP600, masing-masing itu 1 TB. Ini bukan mau dibikin jadi RAID 0, tapi tetap dibuat terpisah aja karena NVMe Gen 4 memang speednya juga udah kencang, udah 5 GB per second untuk read atau write-nya. Jadi ini buat directory terpisah aja gitu, buat partisi terpisah 1 tera, 1 tera. Habis itu untuk file arsipnya itu masih pakai SSD lagi. Nggak ada hard disk di sini. Semuanya full SSD. Ada WD Blue 2 TB untuk SSD-nya. Lalu apa lagi ya? Oh, cooling. Cooling di sini juga pakai ROG Ryujin 360. Mungkin lo berpikir, aduh bang, dengan budget segitu kenapa nggak pakai custom water cooling aja? Yes, gue juga sependapat mungkin sama lu yang punya argumen kenapa nggak pakai custom water cooling aja. Tapi ini PC untuk orang, bukan PC untuk gue pribadi. Dan yang gue lihat-lihat, si Dylan Pros ini memang orangnya agak cuek kalau misalkan punya barang. Taunya punya barang mahal doang gitu. Kok paling ujung-ujungnya padahal dipakai main Free Fire gitu ya. Maksud gue acuhnya si Dylan Pros itu kalau misalkan dia punya PC, dia itu pasti akan jarang banget yang namanya maintenance. Nah, itu akan merepotkan ketika dia nanti menggunakan custom water cooling. Maka dari itu gue tawarin lah menggunakan AIO water cooling aja. Nah, waktu itu juga sebelumnya untuk menambahkan estetik, gua menawarkan beberapa AIO water cooling. Salah satunya ada NZXT Kraken Z73, habis itu ada ROG Ryujin 360, dan Dylan sendiri milih Ryujin 360 karena mungkin cover dari waterblocknya lebih besar, terus OLED-nya juga lebih besar dan lain sebagainya. Intinya alasan pakai AIO water cooling biar digunakannya itu mudah lah, dan karena untuk AIO water cooling sendiri memang nggak membutuhkan maintenance yang lumayan berat gitu ya. Udah tinggal pakai aja, mau sampai berapa tahun kayak pakai aja selama radiatornya dan water pumpnya belum mati ya terus aja pakai gitu. Habis itu di sini apalagi yang belum berarti? Oh, ini ada fan, itu Lianli RB Digital. Itu fan casing, dan di sini kalau kalian nggak ngeliat casingnya, sebenarnya casingnya juga pakai Lianli, yaitu Lianli PC011 Dynamic yang warna putih. Jadi ini bakalan bisa terpamerkan semua lah. Power supply-nya doang paling yang nggak kelihatan. Tapi ini bisa kelihatan, motherboard bisa kelihatan, water coolingnya bisa kelihatan. Dan ditambahin kabel sleeving warna biru hitam. Ini juga requestnya dari si Dylan sih, minta kabel sleevingnya memang warna biru gitu, bukan warna putih hitam atau putih semua gitu. Oke, kira-kira segitulah ya komponen-komponen yang digunakan. Kalau total budget sih harusnya belum sampai 100 juta sih, dan kayak 90 juta nyampe deh, apa belum nyampe 90 juta ya? Coba hitung dulu. Gue agak males juga ngitung duit sebanyak ini ya. Jadi ya udahlah, gue juga nggak tahu sebenarnya Dylan Pros tuh ngapain bikin PC sebanyak ini ya. Ya kalau tahun-tahun lalu dia masih mainnya Mobile Legends doang gitu, sekarang main apa? Main Free Fire paling.
nggak paham deh gue. Rakit aja deh. Oke, jadi gue udah selesai ngerakit PC-nya dan sekarang waktunya buat gue untuk ngebahas PC yang udah gue rakit buat si Dylan Pros. Jadi untuk pengalaman perakitannya sendiri, ngerakit menggunakan casing Lian Li PC011 Dynamic ini menurut gue susah gampang. Untuk pemasangan komponen-komponennya sih tentu gampang, tapi untuk bagian cablingnya tentu ada lumayan sulit lah tantangannya karena menggunakan fan yang cukup banyak, karena total fan di sini ada 9 fan berarti, dan belum lagi sama kabel-kabel RGB-nya. Tapi bisa teratasi dengan cukup baik lah. Dan untuk bagian kabelnya sendiri sebenarnya ada yang lumayan janggal di sini karena di bagian VGA card-nya menggunakan 3x8 pin dan bagian kabel sleeving-nya itu cuma tersedia 2x8 pin aja. Jadi di sini di bagian VGA card itu nggak menggunakan kabel sleeving. Dan kebetulan kabel dari power supply-nya itu dia bukan kabel yang tipenya itu flat, tapi tipenya itu yang gemuk, cuman dia tebal banget jadi kelihatannya agak sedikit aur-auran. Cuma itu udah dimaksimalin buat dirapihin lah di bagian VGA card-nya. Sebenarnya kalau misalkan ini colokannya 2x8 pin sebenarnya nggak akan kelihatan serame ini kabelnya di bagian VGA card. Tapi memang kan VGA card-nya menggunakan 3x8 pin dan ini memang RTX 3090. Jadi mau nggak mau pasti kabelnya akan kelihatan banyak di bagian VGA card. Lalu mungkin kalau mau gue bahas lagi soal PC ini bisa dibilang nggak silent suaranya. Mungkin kalian juga sedikit ngedengerin suara-suara noise di sini itu bukan dari fan radiator, bukan dari fan Noctua-nya, tapi memang dari fan Lian Li ini. Jadi memang gue udah coba set ke RPM yang paling rendah di BIOS, bahkan gue set ke silent, suaranya memang masih seperti ini. Jadi memang suara fan-nya lumayan berasa lah, lumayan keluar. Dan ini bukan getaran, memang suara aja. Lalu kalau misalkan ngelihat estetiknya bagaimana, sebenarnya memang untuk di bagian casing Lian Li PC011 Dynamic ini secara estetik memang ini menjadi sebuah PC yang good looking. Apalagi kalau misalkan PC-nya menggunakan water cooling. Apalagi kalau misalkan pakainya custom water cooling gitu, sebenarnya bakalan lebih keren lagi. Tapi menurut gua dengan tampilan seperti ini juga itu udah cukup keren lah, bisa dibilang secara estetik. Mau itu dari depan atau dari samping, semua buat mamerin hardware atau komponennya itu udah berasa flexingnya lah bisa dibilang. Terus kalau gue mau ngomongin soal performance-nya seperti apa, pertama di bagian suhunya dulu deh, karena ini menggunakan casing. Menggunakan ROG Ryujin 360 tentunya ini cooling yang udah bisa dipercaya. Ryzen 9 5950X saat di stress test itu suhunya masih berada di angka 70 derajat Celcius. Berbeda tipis selisih 2 sampai dengan 3 derajat jika gue bandingkan dengan pengujian gue sebelumnya yang menggunakan open air dan stable. Abis itu juga motherboardnya juga memang udah capable, dan untuk performance dari CPU-nya sendiri nggak mengalami penurunan sama sekali karena suhunya memang masih adem. Dan Ryzen 9 5950X memang tipikal CPU yang saat load all core itu dia V-core-nya atau voltasenya jalannya itu kecil, voltasenya saat load all core. Jadi memang efisiensinya udah dapat banget di Ryzen 9 5950X. Jadi untuk skor Cinebench-nya sendiri itu udah sangat-sangat kenceng, terutama di bagian single core-nya kayak di Cinebench R20 itu dia bisa dapat sekitar 619 sampai 620, dimana kalau lu ngelihat di kompetitornya yaitu Intel 600 saja belum tentu nyampe. Gitu. Dan untuk multicore-nya ya udahlah nggak usah dihiraukan lagi karena ini adalah CPU 16 core 32 thread. Dengan performa CPU seperti ini tentunya kalau misalkan lu mau ngedit video, habis itu lu mau bikin desain 3D atau animasi, pastinya ini udah sangat-sangat capable kalau misalkan lu mau menggunakan Blender, apalagi Adobe Premiere yang kayaknya kerasanya ringan banget di PC ini.
Selanjutnya kalau untuk bicarain di bagian performance gamenya seperti apa, gua rasa kalian lihat aja hasilnya, ini dia. Oke, lalu selanjutnya adalah performance SSD. Karena di sini menggunakan NVMe Gen 4, jadi untuk read-nya itu udah mendapatkan 5 GB per second. Dan ingat, di PC ini ada 2 NVMe Gen 4, masing-masing 1 TB, tapi memang nggak di RAID 0, karena memang udah sangat-sangat kencang untuk speed SSD-nya. Dan kalau speed SSD SATA, gua nggak ngetes lah ya, gua nggak masukin, karena ya SSD SATA memang tugasnya di sini hanya untuk arsip file aja nanti untuk si Dylan Pros. Dan gua nggak melakukan overclocking apa-apa di sini untuk PC-nya Dylan Pros, jadi nggak di overclock sama sekali karena Ryzen 9 5950X udah brutal banget performance-nya tanpa di overclock sama sekali. Single core-nya pun bahkan lebih kencang ketika jalan default, yaitu up to 4,9 GHz. Sementara kalau misalkan kita overclock dia jadi all core, itu boost 4,9 GHz-nya bakalan hilang. Makanya CPU-nya di sini nggak di overclock, tapi memorinya jalan di XMP 3600 MHz CL16 kayak gitu. Oke, gua rasa mungkin kurang lebih segitu lah ya soal performance dari PC-nya Dylan Pros yang baru ini. Kalau ngomonginnya budget, ya memang ini budgetnya sangat-sangat tinggi. Dan balik lagi ya, gua nggak tahu Dylan Pros nanti bakalan mainin game apa aja di PC-nya yang super mahal ini, karena dia PS5 udah punya gitu. Terus PC-nya yang lama juga sebenarnya masih bagus-bagus aja, tapi ya kayak gitu lah. Oke, kira-kira menurut kalian gimana kali ini PC rakitan gua? Tentunya setiap PC rakitan ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Seperti yang gua sebutin tadi, ini kelebihannya tentu di performance, semuanya all out performance, mentok kanan, pokoknya semuanya. Tapi memang kekurangan ada di beberapa aja, mungkin karena nggak pakai custom water cooling, jadi kelihatannya nggak terlalu estetik gitu. Tapi kan balik lagi, ini karena penggunanya yang bisa dibilang kurang begitu mau untuk maintenance yang rutin lah, makanya pakai IO water cooling. Habis itu kekurangannya paling di PC ini adalah di bagian fan casingnya yang memang ternyata bising. Karena gue tadinya beli Lianli ini maksudnya ya biar matching sama casingnya. Kalau misalkan gue tahu ini agak-agak bising seperti ini, mungkin gue akan pilih fan lain gitu, kayak Corsair gitu yang RGB oke, atau Cooler Master yang RGB-nya juga udah oke gitu. Oke, gue rasa sih segitu. Selebihnya kalau untuk urusan performance, suhunya gimana, itu semuanya beres, nggak ada masalah sama sekali di PC ini, dan semoga Dylan Pros bisa nyaman menggunakan PC-nya yang baru. Silahkan komen di bawah menurut kalian gimana soal PC barunya Dylan Pros. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.